Pernah nggak ngobrol sama Nabi Muhammad? Saya tanya, sekarang saya tanya, Allahmu pernah nggak ngobrol sama Nabi Muhammad? Enggak, saya dengan anak saya suruh. Ya udah. Ini Tuhanmu, sabar, jangan kejang saya. Saya tanya Anda. Saya juga curiga, Bang. Saya juga curiga. Ini ternyata ini pribadi sabar. Anda mau dengerin saya nggak? Udah kejang. Nah, dengerin. Saya tanya. Ini saya juga mencurigai sama seperti Anda. Quran Anda ini satu arah. Saya tanya, Tuhan Anda pernah nggak ngobrol langsung dengan Nabi Anda? Ini saya curiga, cuma satu arah antara Jibril dengan Nabi Anda. Ini Allah Anda pernah nggak ngobrol langsung? Kalau Yesus dan Bapaknya dengar ya Pak. Ya, Anda nggak bisa ngatur Allah saya. Anda nanya, jadi jangan ngatur Allah saya. Tadi udah saya bilang ya, anakku, Bunda Maria itu pakai kerudung. Lu belajar dari Bunda Maria ya? Kristen dong. Ini yang bilang kontradiksi. Lu ketahu apa sih iman Kristen? Nyaman ya tutup aurat. Bukan aurat, tutup kepala. Yesus itu adalah raja segala raja. Maka mahkota raja itu yang boleh terlihat. Mahkota wanita harus tertutup. Kok aurat? Kami tidak akan membidatkan siapapun. Untuk apa? Yang dibidatkan itu adalah ajarannya. Jadi kalau ajarannya menyimpang, itu memang salah. Sebab hanya percaya Kristus sebagai juru selamat, itu tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Karena di Alkitab dikatakan Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jadi bisa nggak Kak kita percaya aja sama Tuhan Yesus kita selamat? Enggak. Kita harus hidup dalam sakramental. Kita harus hidup dalam semua liturgi suci yang sudah memang ada dari zaman para rasul. Kita harus menghidupi iman kita, Kak. Cukup percaya saja nggak bisa membawa kita keselamatan. Pada keselamatan itu, kita harus masuk ke dalam ajaran itu. Harus menghidupi iman itu. Itulah sebenarnya Kristen. Kristen bukan hanya mengimani, tetapi menghidupi imannya dalam Kristus. Melalui liturgi dan sakramen. Itu kawan. Di Alkitab kan jelas. Kolose 2 ayat 9. Dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan keilahian. Jadi yang ikut Kristus itu tidak boleh pilih-pilih. Harus semua kita terima ini. Ajaran dari Rasul. Gak boleh prasmanan. Coba Kak Oi, aku tanya kakak. Kebetulan ini menjelang Paskah ya. Kak Oi, aku tanya. Pernah gak Yesus bilang gini sama Bapak? Bapak, bagian pas ditombaknya skip aja lah Bapak. Kita lewati itu. Pernah gak Yesus bilang gitu? Enggak, Kak. Enggak. Pernah gak Yesus bilang ini? Bapak, kok bagian aku nyuci kaki murid-muridku, boleh gak sih di skip aja, hilang harga diriku? Pernah gak Yesus men-skip itu ajarannya? Enggak, Kak. Karena ketika dia bilang, anak manusia sesungguhnya datang untuk melayani dan memberikan nyawanya, bukan untuk dilayani. Maka Yesus itu pun hidup dalam ketaatan ketika dia mengambil kodrat manusia. Kita, manusia pun harus hidup dalam ketaatan seperti yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketaatan itu hanya bisa kita dapatkan di dalam hidup yang ortodoksia, ajaran yang benar. Makanya orang Kristen itu tidak duniawi lagi otaknya. Karena Yesus nyuruh apa? Matikanlah kedaginganmu. Kita harus mati raga. Maka kita itu harus hidup dalam penyembahan kepada Allah yang benar. Kalau kita sudah dapat ajaran yang benar, maka kita akan hidup dalam penyembahan yang benar. Itulah ortolatria. Setelah kita hidup dalam penyembahan dan ajaran yang benar, kita akan mempraktekkan hidup yang benar. Itulah ortopraksia. 3 pilar utama dalam ajaran Kristus. Ketaatan. Ketaatan menimbulkan kerendahan hati. Kalau kita tidak mau rendah hati terhadap ajaran Rasul, kita marah, terus kita protes. Udah yang penting Tuhan lihat hati.
ya kita nggak akan ini. Dari ketaatan menimbulkan pengharapan, dari pengharapan menimbulkan iman terhadap Kristus. Ini ada di Alkitab, saya lupa ayatnya. Gitu loh, ada step-stepnya. Jadi harus dapat dulu ajaran yang benar. Gitu. Kakak di Medan bisa cari nanti di website ya, Paroki Niketas. Gereja Ortodoks Indonesia Paroki Niketas. Gitu. Kakak nanti bisa ke situ. Kemarin itu Romo melayani satu keluarga dibaptis di sana. Gitu. Iya, Kak. Oh, oke, Kak. Makasih ya Kak Agatha. Shalom. Salam, Tuhan berkati. Ini yang bilang kontradiksi. Lu tahu apa sih iman Kristen? Jangan pernah bilang kontradiksi. Kalau saya wanita, terus saya adalah sabar ya, lagi telepon itu, ya kan? Nyaman ya tutup aurat. Bukan aurat, tutup kepala. Saya butuh jelasin sama kalian. Berkerudung itu bukan tutup aurat, cintaku sayang, ya. Berkerudung itu artinya kami menutup mahkota kami. Karena mahkota perempuan itu adalah rambut. Ketika kami beribadah, sang raja ini hosana, ya, karena kita menyambut kedatangan raja. Karena Yesus itu adalah raja segala raja, maka mahkota raja itu yang boleh terlihat, mahkota wanita harus tertutup. Kok aurat? Gak ada hubungannya sayangku bunda cantik. Aurat itu area kelamin, dekat kelamin. Ini bukan aurat, dan ini pun dipakai hanya ketika kami beribadah. Kebetulan tadi saya habis sembahyang, cinta-cintaku. Jangan nyamannya Bunda Maria itu pakai kerudung. Lu belajar dari Bunda Maria ya? Kristen dong. Oh. Oke, sekarang saya tanya. Mana duluan Kristen atau Islam? Duluan Kristen. Nah, kalau kamu ngikut-ngikutin ya, berarti kamu sebenarnya Kristen yang Kristen wannabe. Jadi kalau kalian itu berkerudung, saya curiga kalian itu sebenarnya Kristen wannabe. Wannabe. Ya, jangan malu-malu sayang, kalau mau masuk Kristen jangan malu-malu ya. Alhamdulillah. Ya, kalau memang kalian itu sangat mencintai Bunda Maria, masuklah Kristen. Jadilah oten, Bunda Maria aja oten. Wanna be yours. Nyaman ya? Ya nyaman lah, karena 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Kristus yang adalah Raja segala raja hadir. Masa saya pakai mahkota saya? Ya nggak baik lah. Seperti itu. Jadi kerudung itu adalah tanda wibawa seorang manusia kepada malaikat. Tanda wibawa perempuan kepada malaikat. Gitu. Mikana cari Wati, suruh kesini sayang. Wati ada di sini. Sekalian Walid kalau mau. Iya. Paling imut Ribak. Mak, ngeri kali namanya. Bakon. Aduh. Kita tunggu ya yang Kak, menyicil. sedikit boleh? Siapa nih? Halo? Orang. Halo Kak. Batu ya? Tuh? Enggak, Batu no. bukan? Oh bukan. Enggak. Namanya siapa? Kak, namanya siapa? Valentino Kak. Oke. Laki. Valentino. Laki. Iya. Oke. Ada Iya, yang mau Kak. ditanya, Valentino? Ada Kak. Kalau di Katolik itu kan 25 tahun sekali kan dirayakan tahun Jubileum atau hari kebebasan. Kalau di Ortodoks ada nggak Kak? Tahun Yubel. Iya Kak.
Nggak tahu, kalau tahun Yubel kayaknya bukan masuk dalam perayaan sih. Ada Mas Bra. Iya, kalau peringatan Satu itu, lagi boleh Kak? Oh, boleh. Silakan. Kalau di Indonesia kan ada GOI, kenapa Ortodoks juga terpecah-pecah Kak? Ortodoks terpecah kemana? Kan ada beda, ada Ortodoks Oriental, yang ini, yang itu. Oh, itu bukan terpecah. Mereka tidak ikut dalam konsili ekumenis. Dulu Katolik juga mengakui 7 konsili ekumenis. Jadi itu bukan artinya terpecah. Mereka tidak mengakui hasil konsili. Udah Kak, itu aja. Makasih ya Kak. Ya, Tuhan memberkati. Jadi kerudung itu adalah kewajiban, keharusan seorang wanita Kristen. Saya nggak bicara Ortodoks, tapi untuk semua Kristen, karena ayatnya ada gitu ya, di dalam 1 Korintus 11 dari ayat 1 sampai 16 jelas di situ ya. Apakah Wati harus membacakannya? Seperti itu. Bentar lagi mau alap. Gimana ceritanya? KTP saya belum ganti. Halo, Horex 2. Ya, selamat siang. Siang, Islam Kristen Pak. Islam. Silakan, mau bertanya apa tentang iman Kristen? Dilarang mengolok dan dilarang untuk memframing ya. Kalau mau bertanya dengan itikat baik silakan. Ya gini, Mbak Kristen magang. Di dalam Bible itu, di dalam perjanjian baru, saya cuma menemukan kata-kata Bapa itu satu ayat, itu inilah anakku yang kukasihi gitu. Mulai dari Yesus lahir sampai dia disalib, hidup dunia 30 tahun, bapaknya cuma ada kesempatan ngomong atau berkata inilah anakku yang kukasihi gitu. Nah, selain di ayat itu, di mana sih ada komunikasi antara Yesus dan bapaknya dan Roh Kudus yang dicatat di Bible itu di ayat mana ya, Mbak Kristen? Oke, jadi kalau nih yang harus Anda tahu adalah bahwa Yesus itu ada untuk kemuliaan Sang Bapa. Dia adalah penyataan dari Bapa yang tidak kelihatan. Jadi di mana dalilnya? Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 17 ayat 24 dikatakan, Bapa, ya Bapa permuliakanlah aku padamu sendiri sebelum dunia ini ada dengan kemuliaanku, dan Bapa sudah mengasihi anak sebelum dunia ini ada. Jadi kalau dibilang kapan komunikasi? Hari-hari ya, sepanjang segala abad tak terbatas, Bapa itu sudah berkomunikasi dengan sang anak. Bahkan di Mazmur 7 ayat 2 dikatakan, anakku engkau hari ini kuperanakan. Itu di Mazmur. Di Ibrani juga ada, Ibrani 1 ayat 15 atau 5 gitu ya. Jadi kalau kamu bilang saya nggak pernah menemukan selain itu, ya mungkin Anda nggak punya kitabnya. Saya bacakan, sabar, ini saya bacakan. Saya catat di mana? Anda kan mau cari tahu, saya tahu Anda nggak punya kitab. Jadi diem, biar kita jawab, oke? Nih ya, nih. Bahkan yang lain juga mengatakan dia adalah anakku. Ada dong, lu cuma nemunya satu ayat. Aku akan ini, nih ya, dari ayat 5. Sebab kepada siapakah di antara para malaikat itu pernah berkata, engkau anakku, hari ini engkau kuperanakan. Itu kata Sang Bapa. Ada lagi, nih ya. Di Wahyu ya kalau nggak salah. Gimana Mbak? Saya catat. Ya gini loh Pak. Oke. Cuma satu arah, Yesus bilang ya Bapak, ya Bapak. Apa? Bapak dari bapaknya. Seharusnya ya, Apa agak kenceng Pak? Suaranya nggak ada Pak. Ya gini loh Mbak, di dalam Bible itu yang sering saya temukan adalah komunikasi satu arah.
Komunikasi satu arah yang mana Iya. yang mana nih? Yesus kan bilang ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak. Loh, Nggak kan ada ketika sopan. Yesus ketika Harusnya ya berkata nak, ya ada seperti apa nak gitu. Sebagai ini, ya ada apa nak? Bapak yang dekat Ada. kan harus menyaut, Pak. Ini Pak, gini ya Pak Horex, dengar ya Pak. Buka Ya. dimut. Anda nggak bisa ngatur Allah saya. Ya, Anda nanya, jadi jangan ngatur Allah saya. Tadi udah saya bilang ya, Ini anakku. Bapak dekat. Gini Pak, Anda aja nggak pernah ngobrol sama anak Bapak. Sekarang saya tanya kamu. Sekarang saya tanya. Lebih sering Pak, saya dan anak saya oke. daripada istri dan Oke, bapaknya. sekarang saya tanya, Allahmu Lebih pernah sering nggak saya. ngobrol sama Nabi Muhammad? Saya tanya, sekarang saya tanya, Allahmu pernah nggak ngobrol sama Nabi Muhammad? Enggak, saya dengan anak saya suruh. Ya udah. Ada ini dah. Tuhanmu, sabar, jangan kejang saya. Dan Saya tanya, bapaknya. saya tanya Anda. Saya juga curiga Bang, saya juga curiga. Ini Kapan ngobrolnya ternyata. ini tiga pribadi ini. Sabar. Anda Kok mau cuma dengerin dikit? saya nggak? Udah kejang. Ada kentang ini. Nah, Kan saya dengerin. Saya tanya. Ini saya juga mencurigai sama seperti Anda. Quran Anda ini satu arah. Saya tanya, Tuhan Anda pernah nggak ngobrol langsung dengan Nabi Anda? Ini saya curiga, cuman satu arah antara Jibril dengan Nabi Anda. Ini Allah Anda pernah nggak ngobrol kalau langsung? Yesus dan bapaknya kan Udah. Lari kau, kejang. Wah, jangan kejang sayang. Ini kalau saya balikin kau langsung kan? Ya, itu dulu. Saya bukannya tidak kuat. Anda tidak mau mendengar laki-laki lemes. Bisa gantian ngomong? Anda mau ngomong terus? saya dulu ya. Oh enggak. Kan kamu bertanya. Saya tadi sudah jawab. Laki apa perempuan Seumur ini? Yesus hidup Saya masa tanya, dicatat. Anda laki atau perempuan? Masa hidup 30 tahun Anda cuma laki dikit. atau perempuan? Ini Kejang-kejang. Bang, ya ini. Pak dan Anda kan anak ini. laki, Anda kan laki. Bisa nggak direm bentar mulutnya? Saya ngobrol dengan anak saya. Satu-satu dong. Oke, pertanyaan saya begini Bang. Saya juga curiga. Ini obrolan Enggak kuat. antara Nabi Anda Tunjukkan dengan saja. malaikat Jibril satu arah. Ya, jangan mengolok di sini Bang ya. Dengan Anda mengolok seperti itu, Anda mempertunjukkan Anda perempuan. Oke? Jangan buat malu Yesus dong. Gantian dong. Ya, gantian. Oke? Mau nggak gantian? Oke. Bapak, Mau anak gantian dan nggak? Mau gantian nggak? Saya tanya. Saya curiga ya. Kok malas Ini Nabi sih? Anda dengan malaikat satu arah aja ini. Pernah nggak Allah Anda ngobrol dengan Nabi Anda? Roh Kudus dengan Roh Kudus kapan? Kan? Udah, Anda sebagai suami ya, ini istri Anda pasti pening dengan Anda. Karena gitu. Kalau Anda laki-laki nggak mau mendengarkan, saya curiga dia pakai rok. Ya. Iya. Nah ini ada yang bilang, Agatha, lu mending urusin aja saudara lu Tumika. Nah, lu mendingan ngurusin keluarga lu daripada nyinyir di sini. Ya, itu ya Pak Horex pertanyaan saya ya. Ini bundamu ini ya selalu memperingatkan kalian kalau bertanya, tanyakan juga itu kepada imanmu.